Pemirsa Jawa Post TV, di Jakota kali ini saya akan mengajak Anda untuk membongkar kenangan lama tentang masa lampau yang sekarang masih bertahan dan mungkin masih menjadi memorable bagi Anda yang ya sekarang usianya di atas usia 35 atau 40 tahun ke atas, yakni kenangan mendengarkan musik melalui pita kaset, CD ataupun piringan hitam. Di Semarang ada salah satu tempat yang menjual pita kaset dari seseorang yang memang sangat cinta dengan musik. Namanya adalah Camp Store. Lokasinya ada di Pamularsih Barat, Semarang Barat. Saya akan ajak Anda mengunjungi Camp Store, tempat menjual pita kaset yang masih bertahan hingga saat ini. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah sampai di Camp Store. Lokasinya ada di Jalan Pamularsih Barat 8 ya, di kawasan Semarang Barat. Kita akan coba masuk dan melihat koleksinya dan juga berbincang dengan ownernya. Monggo, Mas silakan. Bruri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah bersama dengan Mas Bruri. Nanti kita akan ngobrol di dalam dan juga melihat koleksi kaset yang dijual. Jadi ini bukan koleksi untuk pribadi, tapi dijual. Jadi kalau Anda ingin memiliki pita kaset atau kaset pita ini, dan juga CD dan piringan hitam, yuk kita lihat dulu referensinya. Seberapa banyak kaset pita milik Mas Bruri. Ada di dalam toko istilahnya ya, namanya juga store. Wah, ini ada ini nih PH ini Mas ya. Ini Piringan hitam. Piringan hitam. Piringan hitam. Kemudian ini CD. Jadi kalau yang kotak kecil ini CD, compact disc. Kalau yang gede lebar ini piringan hitam. Nah, yang kecil-kecil ini, nah, ini kaset. Masih segelan semua. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini label itu masih mengeluarkan lagu atau musik dalam bentuk kaset pita ini ya. Jadi bukan hanya keluaran lama tahun 70, 80, 90, terakhir kalau nggak salah 2008 ya Mas ya. 2008, tapi sekarang juga masih memproduksi dalam bentuk kaset pita meskipun dalam kondisi atau jumlah yang terbatas. Kita lihat ini bertumpuk-tumpuk jumlahnya, banyak sekali ya. Ada koleksinya mencapai berapa ini Mas kalau kira-kira ini Mas Bruri? Kira-kiranya ya. Iya. Kira-kiranya mungkin di angka 10.000 ada kali ya. 10.000 ya. Ini wah, ini Diana Ross ya. Ini salah satu penyanyi pop legendaris, The Supremes ya. God Bless. Nah, ini piringan hitamnya God Bless, 50 tahun ulang tahunnya God Bless. Lagunya ini pade-pade kita, bapak-bapak kita ini ya. Ini yang paling iya, Living Legend, yang paling legend ini seperti Rumah Kita, kemudian Semut Hitam, Balada Sejuta Wajah, Huma di Atas Bukit. Ini God Bless, tapi nggak ada Yan Antono dan Ahmad Albar. Sekarang kita akan ngobrol bersama dengan pemiliknya, Mas Bruri Prastyo. Nah, pemirsa Jawa Post TV, sekarang saya bersama dengan Mas Bruri Prastyo selaku penjual rilisan fisik. Apa itu penjual rilisan fisik? Tapi sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu, saya ini berada di Camp Store. Ini tempat penampungan ya, penjual kaset dan CD milik Mas Bruri. Vibes-nya itu seperti kayak kalau Anda mungkin tahun 80-90-an pernah main di studio radio, stasiun radio,
diskotiknya istilahnya. Diskotiknya Diskotiknya itu ya seperti ini, seperti diskotik radio, tempat menyimpan kaset-kaset yang akan diputar di stasiun radio. Nah, sekarang kita akan ngobrol sama Mas Ruri Prastyo. Mas Ruri, apa kabar Mas Ruri? Alhamdulillah baik dan sehat ya. Baik. Vibes-nya Mas Ruri ini kayak pemain band tahun 90-an. Andi Liani ya. Andi Liani. Kurang gondrong sama Brimo ya. Rambutnya juga gondrong-gondrongnya tahun 90-an, band-bandnya 90-an eranya seperti Mas Ruri ya. Mas Ruri, boleh disampaikan, tadi saya sampaikan penjual rilisan fisik. Bisa dijelaskan apa itu? Jadi penjual rilisan fisik itu pada akhirnya istilah-istilah yang paling ini ya familiar untuk sekarang, dimana di tahun ya hampir satu dekade lebih ya, di tahun 2008 kan anak-anak tahun 90-an atau 2000-an awal itu masih apa nih, kalau orang Jawa bilang itu masih menangi toko musik. Dalam arti bukan toko yang menjual alat musik, tapi toko yang menjual musik, kaset, pita, CD gitu kan. Kayak misal kita di sini bisa sebut kayak di Semarang ada Plutin, Istara gitu kan, mungkin Big Bang juga itu kan kayak. Cuman di era-era tahun 2008 kan, ketika transformasinya orang menikmati musik itu dengan yang media update ya, di mana di situ udah digital mulai masuk. Jadi orang seakan-akan bukan lupa, tapi lebih cari yang lebih proper kali ya, yang lebih gampang gitu kan. Pada akhirnya hilang itu. Pada tiba-tiba toko-toko nggak cuma di Semarang, di beberapa kota juga pada gulung tikar. Yang dimana kita sangat jarang sekali menemukan toko yang jual musik gitu kan. Nah, dengan seiring berjalan waktu, penjual rilisan fisik sebenarnya kan distribusian musik itu sampai detik ini itu masih ada. Cuman pada akhirnya kayak midpointnya nih gitu kan, atau wadahnya nih, atau tokonya mana yang jual. Ketika kita buka e-commerce atau marketplace pasti banyak gitu kan, online. Nah, orang terkadang cari offline-nya nih. Biar tadi misal di depan tadi bilang biar orang dapat vibe-nya gitu kan. Kalau orang sama saya beli ini via online kan nggak mungkin dapat ini ya. Jadi ketika salah satu hal yang bikin toko offline gitu kan, jadi biar orang datang gitu kan, oh kayak gini ya, oh suasananya seperti ini ya. Setidaknya kayak mereplikasi atau jadi suatu diorama, oh toko, kiranya toko musik yang dulu diceritakan bapak atau mbahku dulu itu seperti ini ya, betul seperti itu. Jadi kalau dulu orang itu mau mendengarkan musik itu harus memutar kaset pita ya, yang diputar lewat radio atau lewat tape recorder ya. Tape recorder, Walkman kayak gitu kan. Ya, benar. Udah punya Walkman itu udah keren. Atau kalau zaman Bamba dulu kita itu mutar lewat pakai CD piringan hitam. Piringan hitam sih. PH istilahnya. Piringan hitam. Nah, setelah teknologi lebih makin canggih, sekarang bisa mendengarkan cukup klik dengan handphone, bisa mendengarkan. Tapi itu sama sekali tidak hilang ya. Masih ya. Oke. Nah, ini saya lihat koleksinya ini dijual semua Mas. Kalau yang di sini jual, koleksi saya ada di dalam rumah. Namanya juga store. Camstur. Iya. Bisa di apa itu? Camstur itu apa? Jadi Camstur itu penamaan itu sebenarnya cari apa ya yang toko itu gampang diucap gitu, atau gampang diingat gitu, ke notice orang itu. Toko akhirnya store. Itu store gitu kan, terus ayo datanglah ke sini, karena kan saya pikir gini, untuk bisnis ataupun media yang saya jual gitu kan, dimana saat era-era digitalisasi itu kan kadang banyak yang bilang gini, emang masih laku mas jualan kaset, jualan CD, padahal sebenarnya mereka band-band atau label-label itu masih ngeluarin juga, walaupun nggak serta-merta semuanya gitu kan ya, masih, berarti kan ya laku-laku aja gitu kan. Berarti kalau balik lagi, nama itu kan adalah sebuah doa gitu ya. Ayo silahkan datang. Oh, Camstur aja gitu kan. Atau kalau mau guyon-guyonan teman-teman itu kan, di gawe jeneng Jawa gitu kan, toko moro gitu kan, ayo moro toko gitu kan, ya kayak gitu aja, sesimpel itu.
Ini kalau boleh tanya, ini edisi terlama kaset tahun berapa ini? Edisi terlama mungkin ada yang kaset-kaset yang Press Indonesia ya, yang dulu mungkin familiarnya kita mendengerin lagu-lagu tersebut itu kayak di radio gitu kan, LCR, yang Prambors itu kan ya, kayak itu atau tahun-tahun yang sebelumnya. Gitu. Dulu label itu ketika merilis sebuah grup musik itu biasanya itu mengirim sampel kaset promo ya, isinya 1 atau 2 lagu yang betul, ada juga di sini. Beberapa ada yang saya koleksi sendiri sih. Soalnya kadang kan balik lagi itu namanya kan kaset single sebenarnya ya. Lah atau lebih kalau mau di sini familiarnya lebih kira kayak kaset promo. Karena memang biasanya di situ tanpa cover resmi gitu kan. Kalau yang cuman kayak apa sih, print tulisan judul gitu kan. Judul, nama band, terus durasi. Iya kan, durasi. Dimana di situ kadang mereka juga apa ya, cuman bisa satu band dalam satu kaset, ataupun satu kaset itu isinya 2 band bolak-balik gitu kan. Kayak gitu biasanya yang mencari ini memang benar-benar kayak fan garis kerasnya ya. Jadi mau mengumpliti semuanya yang versi. Oh, ini ternyata ada versi singlenya dari promo radio, karena kan tak pikir di Indonesia ketika perdagangan apa ya kaset di era-era tahun 90-an 2000-an itu masih ada kok, kayak misal kita ngomong Metallica atau kaset New Kids on the Block kayak gitu, itu versi singlenya dijual di Indo, tapi versi impor ya. Tapi itu untuk di Indonesia sendiri saya pikir mayoritas mendapatkan kaset single itu dari promo, kaset promo radio yang ada stempelnya mungkin not for sale, promotion only kayak gitu. Itu yang mahal ya. Sekarang yang mahal itu ya. Akhirnya balik lagi ke masalah historical si bandnya. Seperti itu. Satu apa ya, kenangan memutar kaset kita itu adalah biasanya yang lagu hits itu nggak ditempatkan di nomor 1, nomor 2, biasanya di belakang ya. Iya, bisa tengah juga gitu. Nah itu apa ya, itu kenangan, itu butuh kesabaran. Jadi kita kalau mau mendengarkan lagu yang hits itu harus mendengarkan lagu 1, 2, 3. Betul. Yeah, kalau kita mau cepetin bisa, tapi kita harus putar itu. Butuh effort yang lebih gitu ya. Tapi itu juga bisa bikin umur kaset itu juga pendek, karena kan ganjalan bantalannya itu juga betul. Itu yang jadi nilai sekarang ya. Apa ya? Akhirnya balik lagi ke esensi gini. Sering nih dengan sekarang kan kita bisa menikmati musik itu dengan hanya pakai jempol, gitu kan, slide. Tapi pada akhirnya kita bakal tahu, kita bukan membandingkan, tapi akhirnya ada perbedaan untuk menikmati musik di zaman lalu dengan zaman sekarang. Mau dibilang zaman now atau apa, nah pokoknya ada perbedaan. Perbedaannya adalah baik lagi tadi, ketika kita dalam satu kaset itu atau satu CD itu seneng, mungkin kaset aja, kalau CD kan kita bisa di layar itu juga bisa kita skip, kan? Bisa loncat. Tapi kalau mau kaset kan benar-benar, oh ternyata lagu andalannya nggak mesti di nomor 1, di tengah. Berarti mau nggak mau, walaupun kadang nih, aku seneng band ini nih, gitu kan, seneng 2 lagu ini, tapi seenggaknya lagu yang lain pasti apa? Walaupun nggak begitu feel, tapi apa? Kalau zaman sekarang beda, dia taunya lagu hitsnya saja. Tapi itu nilai story-nya itu, nilai kenangannya itu apa enggak ya? Karena zaman now ya kita yang tahun 80, 90 sampai 2008 yang masih menangi muter lagu atau cari musik dengan kaset kita itu feel-nya apa? Rasanya itu harusnya yang mungkin sekarang nggak bisa didapat. Bener. Itu sama anak zaman sekarang. Terkadang saya banyak ditanyain customer ini, Mas sampai sekarang pun masih jajan, masih beli kaset? Masih, saya bilang gitu kan. Ya kenapa Mas? Kan sebenarnya mobilitasnya kita bisa pakai nih, sekarang mobil kemana-mana lebih praktis. Ya saya bilang, ketika dulu, zaman dulu kita pakai tape deck atau tape combo gitu kan, otomatis kenapa kita punya Walkman? Karena Walkman itu buat mobil aja, yang lebih portable gitu kan ya. Nah kalau mama sekarang misal kita punya di rumah, nggak mungkin kan kita otong-otong
tape atau misal Walkman pun ketika di seri-seri tertentu nggak proper untuk zaman sekarang kita bawa kemana-kemana. Ya yang lebih praktis ya tetap pakai nih kayak platform digital ya, kayak Spotify, YouTube TV, kayak itu masih tetap pakai biasanya buat ngecek referensi musik baru. Tapi balik lagi, lah kenapa? Karena saya bukan terngiang-ngiang, tapi saya sangat menikmati vibe yang ini nih, experience yang ketika zaman dulu kita datang ke toko dengan kita sudah ini mengumpulkan duit, nabung, akhirnya kebeli, pengen buru-buru pulang ke rumah, dibuka, iya kan? Kita buka jembreng covernya, kadang kita cium dulu, padahal sebenarnya aduh itu beracun gitu kan. Orang-orang tinta cetakan ya, tapi dimana di situ kita akan selalu melihat kredit detailnya seperti apa, thanks to-nya kepada band siapa aja, masing-masing member, terus ada liriknya. Sama kita disuguhkan beberapa kayak foto session atau artwork yang kadang kita nggak bisa lihat kita cari di di Google gitu ya. Itu tuh seperti membongkar kenangan lama gitu ya. Sangat memorable gitu kan. Memorable ya. Jadi kalau kita bisa ambil satu ini, kaset ya. Ini Star and Rabbit itu. Ini masih segelan ya. Ini produksi tahun berapa ini? Ini baru ya. Baru. 2002. Jadi kalau kita beli kaset, ini kasetnya, di dalam itu nanti ada judul-judul lagu dari album penyanyi atau grup band itu. Terus nanti ada ditulis juga di dalamnya itu lirik lagunya. Jadi yang terbaru tahun berapa nih Mas? Yang terbaru sampai di 2002, itu ini kan 2002, ini sekarang 2004. Beberapa seperti yang ada di depan sama ini rilisan vinyl 2000. Ini vinyl ya? 2024 ini. Baru. Jadi kalau mama sekarang porsinya memang di 3 media itu ya, kaset pita, compact disc ya, CD, sama piringan hitam atau vinyl itu. Saya pikir balance, dalam arti balance itu bisa dijadikan suatu daya tarik dari si bandnya untuk promote, untuk selling. Ini kalau boleh tahu Mas, konsumennya dari kalangan mana saja ini? Konsumennya dari kalangan mana saja gitu kan? Atau semua kalangan? Semua kalangan sih sebenarnya. Usia tua sampai muda? Cuman balik lagi, saya gini, ketika kita sebagai penjual gitu kan, yang penting kan kita jual laba, saya pikir di situ akan ada masa titik di mana deng, sudah cukup, kamu bangkrut gitu kan. Kenapa pada akhirnya bisa alhamdulillahnya sampai bertahan sampai di detik ini, di hari ini, karena saya juga sama teman-teman tuh kan ada komunitasnya juga nih. Kita bukan jangan sekedar jualan, tapi kita juga mengedukasi, kita kasih edukasi, bukan cuman kita hanya cari cuannya aja. Kalau Anda ingin mencari kaset pita, CD ya, atau piringan hitam, vinyl, mendengarkan kualitas musik ya. Saya bukan berarti kualitas musik sekarang nggak bagus, bukan. Relatif sebenarnya kalau masalah itu. Ini Anda bisa datang ke Camp Store. Ini di jalan apa ini? Di Jalan Pamuarsih Barat 8 nomor 4. Pamuarsih 8 nomor 4. Gampang banget tempatnya ya. Jadi kalau Anda ingin bernostalgia, ingin lihat-lihat, bahkan anak zaman now, banyak juga datang ke sini Mas? Banyak. Terkadang ada beberapa kasus seperti ini. Dia ada yang berbeli piringan hitam. Anak zaman sekarang? Ya, banyak sekali. Tapi mereka belum punya playernya. Ya, kok mau beli itu buat apa? Jadi, kalau mama saya sendiri lebih bilang gini, ketika apa yang kamu senangi, kalau bisa kamu dapat, ya upayakan. Karena kan barang-barang seperti ini di suatu sisi lain adalah collectible item juga, maksudnya. Dari beberapa kita ngomong di era demam K-pop gitu. K-pop itu CD-nya ya tetap CD yang bisa di-play, tapi kan perniknya yang ada di CD, makanya sampai harganya sampai jutaan, ya sah-sah aja gitu kan. Orang lebih mengejar itu kayak, wah ini barang
yang sangat nilai koleksinya oke gitu kan. Iya. Terus atau nanti purna jualnya lebih karena ini limited edition Iya. nih gitu kan. Mereka kejar karena buat investasi ada kan gitu kan. Makanya beberapa satu dan lain-lain belum lagi kita ngomong di Indonesia. Di Indonesia sendiri untuk beberapa piringan hitam, tapi masih banyaknya adalah mereka cetaknya terbatas. Iya. Mas kalau boleh tahu ini harganya berapa ini kaset ya? Kalau kaset ini mulai dari berapa sampai berapa atau memang harganya seragam? Mayoritas kalau memang sekarang ya kita ngomong yang baru gitu ya. Yeah. Yang baru itu biasanya biasanya rate 50, bahkan sampai ada yang baru itu harga 150 juga ada. Kalau kaset lama sama ya harganya? Kalau kaset lama balik lagi tadi seperti kita ngomong ya. story-nya. Iya. Nggak bisa dinilai harganya. Ini seperti ini harganya 85.000. J. Nah, ini produksi tahun 2022. Lagu barat ini Mas ya. Ini Star and Rabbit itu band Indonesia. Oh, iya. J. Oh. Jadi kalau memang sekarang ini kan gitarisnya plastik. Oh. Iya. Dan ini nih. Semua penyanyi, grup musik ada semua ya di sini ya. Insya Allah bisa. Penyanyi Andiliani, Power Slip, Power Metal, Nah, God Bless, itu ada. Iwan Fals dari yang album pertama sampai terakhir ada. Iwan Fals ada beberapa album. Ada beberapa album gitu kan. Andiliani kemarin emang dari labelnya sempat di-reissue lagi gitu kan. Cuman sayangnya ketika kita ngomong masalah kualitas kadang karena masteringnya dari digital gitu kan. Untuk kuping-kuping yang lama akan kok beda ya, kurang mantap ya, lebih mantap yang dulu ya, suaranya kayak gitu. Iya, ini dari luar barat. Itu luar. Jadi ini opini pribadi ya Mas Bluri ya. Kalau kaset dari luar sampulnya itu lebih simpel, nggak terlalu rame gitu ya. Kalau Indonesia itu agak mencolok, rame banyak. Semuanya dimunculkan ya. Tapi kalau barat itu nggak terlalu lebih desain-desain yang simpel terkadangnya. Betul nggak gitu ya? Pada akhirnya saya, benar juga, maksudnya benar juga itu kebetulan yang diambil adalah band-band yang notabene genrenya kayak punk, grindcore kayak gitu kan. Memang kebanyakan mereka pakai desain-desain yang simpel atau desain-desain yang kadang atau pop ya, yang tidak harus melulu desainnya dengan detail yang ini. Walaupun memang ada beberapa yang kolaborasi dengan artworker gitu kan. Si artis artworker itu memang benar-benar nyarinya pengen menunjukkan musik dan sebagai seninya untuk visualnya seperti apa gitu. Sepultura tahun 90 sudah full, sudah sangat full. Ya. Ini nih Queen lah ya. Caranya Queen ya. Berarti kalau di gitu ya. Ya itu, cuman kan pada akhirnya di Indonesia juga kan ada penyebutan pralisensi dan setelah lisensi itu kan, makanya kan kalau kaset-kaset pralisensi itu ada plus ada minusnya sebenarnya. Plus dan minusnya kan kadang minusnya berarti itu termasuk kaset bajakan dong, kaset bootleg dong gitu kan. Tapi seenggaknya dari kaset-kaset itu mencerdaskan ya kan kuping bangsa gitu. Iya kan? Otomatis balik lagi. Hanya tertentu orang yang punya vinyl, punya piringan hitam zaman segitu, atau mungkin sekarang juga sama. Track ya. Iya, paling sekarang. Sekarang malah lebih bukan piringan hitam itu bukan dianggap suatu yang wah sekarang hampir sama aja, tinggal kamu pengen media yang apa gitu kan, pilihannya itu. Berarti kan pada akhirnya kita kebayang bahwa mendengarkan musik itu butuh nggak sih? Sekarang kita ngomong butuh karena mood. Iya kan? Itu pun saya pikir untuk di era-era zaman 90 apa ya, karena kita punya suatu interest, mungkin hobi di situ ya, juga bakal butuh. Tapi ketika kita ngomong untuk pirantinya, itu adalah bukan suatu kebutuhan utama. Iya, saya memang kan dulu ingin mendengarkan musik yang kesukaan kita memang butuh effort. Ya, justru tapi itu seninya. Ya, ya benar. Kita cuma punya radio,
pengen mendengarkan, ya kita harus hafal acara radio itu. Kalau radio ini tahun 80-an dia muter tahun 8 pop, 80 90-an. Station apa gitu kan. Nanti kita harus stay di situ. Terkadang mungkin feeling ya. Feeling itu lebih tepat, lebih etis gitu ya. Iya. Ya orang-orang zaman dulu ya, karena dengan kadang kita muter tahu suara penyiarnya aja, kita tahu oh ini radio ini. Hafal sampai zaman itu ya. Nah ini Mas, kalau dari koleksi ini ya, ini kalau setiap hari lagu berapa, kalau dalam sebulan berapa, bisa lagu berapa ya, kaset, CD maupun PH? Jadi balik lagi ke masalah momentum lagi ya. Jadi pas di tiap-tiap harinya, kalau mau di lagu berapa ya gitu kan. Itu bukan hal yang pasti juga dalam arti seperti ini. Berarti kadang zong juga dong gitu kan. Iya. Tapi saya punya subsidi silang nih. Subsidi silangnya adalah saya punya toko offline sama toko online gitu kan. Ketika misal online ya. Tapi memang harus kompetitif ya harganya ya. Belum lagi sekarang apa-apa ada potongan administrasi atau apa kayak gitu kan. Makanya terus tapi bisa Mas, atau apakah hasilnya memuaskan? Saya kadang listennya lebih bilang bukan masalah nominalnya, tapi alhamdulillahnya saya dengan keluarga saya bisa tercukupi sampai detik ini. Sudah seperti itu. Kalau yang di offline di mana di kalau di online ya, itu via Instagram sama Tokopedia. Tokopedia. Boleh dipromokan Tokopedia-nya? Sama Tokopedia sama Instagramnya itu namanya sama Camstore ID gitu. Camstore ID. Jadi kalau pengen beli kaset langsung kita kaset, CD maupun PH, akun ini. Kalau di Semarang langsung datang. Iya. Atau pengen cuman Mas aku pengen konsultasi nih, aku pengen cerita, atau Mas aku punya PH, kalau mau pengen numpang ngeplay boleh nggak? Monggo silakan. Anak sekarang pengen mungkin nggak pernah dengarkan lagu atau musik melalui tape, langsung muter kaset, bisa ya? Oh bisa. Tape-nya Silakan. nyala semua ya? Nyala semua. Oh semua ini? On Nyala semua semua. ya? Nggak rusak, bukan tape rusak nih Mas? Bukan. Yang display only gitu ya? Enggak. Bisa fungsional. Ini mulai dari tape tahun berapa ini sampai? Kebanyakan 80-an ya? 80-an ya, Kebanyakan 80. Jadi modelnya itu ini tape deck ya, tape recorder ya Mas ya? Iya. Yang dipakai stasiun radio rata-rata ini seperti ini ya. Jadi yang mungkin sekarang kita nggak menangi ya, orang muter langsung kaset jarang ya Mas. Kadang aja mencetnya bingung. Oh ini ngeplaynya gimana ya? Lah kamu kalau mencet musik di HP itu pakai tanda apa? Segitiga yang tidur. Lah yaudah pencet aja, jangan takut rusak aku dong. Karena ternyata itu informasi sama pengetahuan itu terputus sampai segitunya. Oke, Mas Bruri mungkin pesan yang disampaikan ini bagi masyarakat atau bagi ya kita nyasarnya semua ya. Semua. Bisa sih ya kita ini bukan sekedar kenangan, kalau bisa kita hidupkan kembali, mendengarkan musik melalui kita kaset, meskipun itu bagi orang sekarang ya, anak sekarang mungkin agak kurang praktis, tapi ada sesuatu nilai lebih ya untuk effort perjuangan gitu. Ya, apa yang disampaikan? Iya, ketika balik lagi adalah suatu hal yang kita senangi gitu kan, terlepas itu hobi atau apapun gitu kan, ya harus tetap kita upayakan ya. Atau sebagai wujud support gitu kan kepada musik Indonesia, ataupun ya kita senang dengan band apa, artis apa, ya kita beli produknya ya. Sudah seperti itu aja. Itu pada akhirnya kan industri akan berjalan gitu kan, dan pastinya tanpa kita sadari juga berbarengan dengan kualitas yang bakal kita dapatkan ya. Sudah seperti itu. Oke. Baik Mas Bruri, terima kasih. Sami-sami. Sudah ngobrol-ngobrol bersama kita di Jakarta Jawapost TV. Sukses untuk Camstore. Amin. Pemirsa Jawapost TV, demikian obrolan kita bersama dengan owner Camstore, Mas Bruri Prasetyo. Kalau Anda ingin
memperoleh atau membeli ya, bukan memperoleh, kalau memperoleh itu minta ya, diperoleh ya. Beli ya kaset atau kita kaset, CD maupun piringan hitam bisa datang langsung ya, warga Semarang, atau Anda pas berkunjung ke kota Semarang ingin lihat langsung vibes dari sebuah diskotik radio ya, kalau mirip seperti diskotik radio ya. Diskotik radio silakan datang ke Camp Store, Jalan Pamurasih 8 nomor Barat 8 nomor 4. Jalan Pamurasih Barat 8 nomor 4, dekat Sampokong gitu. Dekat Sampokong. Itu nanti gampang dicari di Google Map. Sampai di sini perbincangan kita di Jejak Kota. Saya Sufi Sesa, pamit undur diri, sampai jumpa. Mas Dwi, terima kasih Mas. Sami-sami. Jangan pernah bosan.